Rahmat, bangun Makina. Hei, kenapa itu anak tak senyum-senyum? Kenapa kita senyum-senyum nak? Hendak je, Bu. Sari, sini sarapan dulu nak. Ya nak. Hei, kenapa ada minyak di depan mak? Hei, hati-hati ke nak. Sari, ayo Mi. Jam berapa Mi? Ayo Mi. Ih, ayo Pale. Jadi bagaimana Mi ini perjodohannya anak-anak? Iya, sudah waktunya Mi ini kita atur pernikahannya anak-anak. Tunggu dulu, Tajaki langsung atur pernikahannya. Kita atur dulu pertemuannya karena mereka belum bisa saling kenal. Betul itu, Ndi. Jadi kapan ini kita kasih ketemu anak-anak tak? Kalau bisa secepatnya. Sari, duduk Ki dulu. Ada mau kutanyakan Ki. Kenapa Rahmat? Apa mau kita tanya, Kak? Begini Sari, kan lama Miki dekat. Jadi mau Kak kasih kenal Ki sama keluarga aku. Hah? Mau kasih kenal Kak sama keluarga tak? Maksudnya? Iya, mau Kak kasih kenal Ki sama keluarga aku, sama ibuku, petaku, sama tanteku. Kalau perlu sama kucingku juga. Namanya Coki. Yakin Ki Rahmat? Mau kasih kenal Kak sama keluarga tak? Iya, yakin Kak Sari. Jadi kapan ada waktu tak dekat-dekat ini? Oh, kalau besok sore bisa Ki? Mungkin nanti malam baru bisa Ki ku kasih jawaban. Muka dulu tanya mamaku. Oh iya, Pale. Kutunggu jawaban tak nanti malam. Ayo Mi Pale, karena maghrib Mi juga. Oh iya, ayo kalau. Mak, sibuk Ki. Ada mau kutanyakan Ki. Tidak, Jina. Kenapa, Ki? Sini Ki duduk dulu. Mak, kan dari Kak tadi ketemu sama Andi Rahmat. Terus dia bilang katanya mau Kak kasih kenal sama keluarganya. Menurut tak bagaimana itu Mak? Andi Rahmat. Bukan anaknya itu Andi Nursia sama Deng Sule? Iya Mak. Sebenarnya saya takut kamu kecewa, Nak. Kenapa Mi Mak? Apa Mi ku bilang sama Rahmat? Dari kita, Jina. Apapun keputusan tak, Mama selalu dukung. Iya Pale Mak, ku tanya dulu Rahmat. Betah. Mau ditanya Rahmat ini, masalah perjodohannya sama anaknya Pong Amir. Iya, tunggu Mi dulu Rahmat pulang. Buka dulu di situ, di Sari. Buka dulu masuk ke dalam bicara sama orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada Mi Rahmat. Sini Ki nak, duduk Ki dulu. Ada mau tanyakan Ki ibu tak? Iya. Ada juga mau kutanyakan Ki, Ibu. Betah. Kenapa, Nak? Sekarang dekat Kak sama perempuan namanya Sari. Muka minta izin untuk serius sama dia. Tidak bisa begitu, Rahmat. Kita sudah sepakat untuk jodohkan kau dengan anaknya Pong Amir. Nggak bisa kan saya, Bu?
Tahu Bu kalau ada kakak sama Sari. Anaknya di siapa itu Sari? Anak bangsawan itu. Bukan keluarga bangsawan, tapi keluarga baik-baik, Jing. Mau Ki hancurkan sirinya keluarga Atta Rahmat? Masalah Siri ini nak. Siri atau gengsit tak? Jangan bicara apa Rahmat. Kalau adat menyakiti, untuk apa dipertahankan? Karena jati diri tak ini nak. Tapi saya tidak mau jadi masalah. Mu tahu Ji, sudah jadi masalah semenjak mu datang. Jangan disalahkan Sari. Kami memang salah. Sudah Mi Bu. Heh, kenapa ini? Ini Rahmat bawa perempuan, tapi bukan bangsawan. Apa? Bukan bangsawan? Apakah masalahnya kalau bukan anak bangsawan? Bisa-bisa bertanya begitu Rahmat. Heh, kau juga, mu tahu ji posisimu. Bukan ku bangsawan. Minta maaf Kak Tante. Rahmat, mungkin sampai sini saja hubungan tak. Mau kemana Sari? Coba kejar itu Rahmat. Kenapa nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ipang. Duduk Ipang. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Anu Puang, mau Ki jodohkan Rahmat dengan anaknya Puang Amir, tapi ada perempuan lain yang nggak suka. Sebenarnya ada yang dibilang sepakat tahu, hargai orang tuamu, dan ada juga yang dibilang sepakat lebih, menghargai pilihannya anakmu. Tapi masalahnya ini sudah Maki bicarakan sama keluarganya Puang Amir. Masa Maki lagi batalkan nih? Masalah Siri ini. Rahmat, apa salahnya saling mengenal dulu nak? Tendri, sini Ki dulu nak. Iya Mami. Begini nak, kemarin atas sama Mami sudah bicara sama keluarganya Deng Sule. Siapa itu Deng Sulet, Pak? Temannya Ta. Ini nak, Deng Sule itu ada anaknya seumuran dengan kamu, namanya Andi Rahmat. Iya, terus kenapa Ta? Kemarin sudah bikin sepakat kalau kalian berdua akan dijodohkan. Dijodohkan bagaimana, Ta? Kenal saja tidak. Makanya nanti malam Andi Rahmat dan keluarganya mau datang ke rumah. Kenapa baru Kak ditanya sekarang? Tendri, kita ini orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Tidak mungkin kita salah pilih untuk kamu nak. Baik gitu Rahmat, orang tuanya saja baik, apalagi anaknya. Kenapa Tendri? Tumben menelpon sore-sore. Mau Kak curhat, guys. Curhat apa? Dijodohkan, Kak. Hah? Dijodohkan? Sama siapa? Adalah pokoknya, aku lupa namanya. Jadi, mau terima? Mau media apa? Tidak bisa juga aku tolak, ke keluarga dibawa.
Jalani ini saja. Engkau orang tua itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Iya, itu juga tadi Nak bilang mamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Akhirnya datang nih yang ditunggu-tunggu. Masuk Ki. Oh, ini dibilang Rahmat. Iya, Puang. Mana balai calon menantuku? Oh, tunggu ku panggilkan Ki. Kendri. Iya, pasti Nak. Dede, cocok memang tahu ini berdua. Jadi bagaimana ini? Kapan Mi tanggal baiknya? Kalau bisa secepatnya. Tunggu dulu. Sebenarnya saya tidak setuju dengan perjodohan ini. Saya tidak ada perasaan sama Andi Tendri. Begitupun sebaliknya. Saya yakin Andi Tendri juga tidak ada perasaannya sama saya. Kenapa kau bilang begitu, Rahmat? Atta sama ibumu saja dulu dijodohkan Ji juga. Dan sampai sekarang baik-baik Ji. Cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Jalani Miki dulu, Nak. Tapi bisa Kak bicara berdua dulu sama Andi Tendri di luar? Mau kok apa lagi bicara berdua? Di sini Mi saja bicara. Nggak apa-apa, biar kami dulu bicara berdua. Apa Mimuna bilang ini Rahmat? Tendri, bisa Kak bertanya? Iya, apa? Tadi ada kulihat foto di HP tak bertiga Ki. Apa tak itu? Foto bertiga? Oh, foto aku sama sahabatku itu. Kenapa ya? Tidak Ji, bertanya Kak saja. Tidak ada yang mau ditanyakan. Masuk Mapalena?
Kenapa Sari? Apa mau tanyakan kak? Tidak tahu kak ini, mau kamu mulai dari mana ceritaku? Masalah apa kak? Besok kan Tendri menikah. Terus apa masalahnya? Ternyata orang yang mau ngajak menikah di Tendri itu Andi Rahmat. Andi Rahmat? Iya, itu yang pernah kuceritakan kok kalau dekat kak sama laki-laki, itu Andi Rahmat. Jadi orang yang mau aja dekat itu orang yang mau aja menikah Andi Tendri. Kenapa sih begitu? Sebenarnya Andi Rahmat pernah ngajak ke rumahnya untuk mengenalkan kak sama keluarganya. Tapi tidak merestui Ki, karena bukan karena bangsawan. Terus katanya Andi Rahmat sudah dijodohkan sama perempuan yang bangsawan. Dan ternyata perempuan itu Tendri. Jadi selama ini yang menceritakan ke Andi Tendri itu Andi Rahmat. Iya, itu Mi. Nggak bisa Ki juga salahkan Tendri karena dia nggak tahu kejadian sebenarnya. Dan ini bingung kak, mau bagaimana dan harus apa? Bagaimana kalau ditanya Andi Tendri? Jangan Minisa, karena ndak mau karusai pernikahannya sahabat kak. Dan biar bagaimana, Tendri itu sudah jadi seperti saudara tak. Sebenarnya saya juga tidak bisa kak pergi. Tapi belum aku tanya Tendri karena ada urusanku di Makassar. Urusan apa Mi? Aku lanjut S2 aku di Makassar. Atau begini Mas Sari, ikut mau sama saya, sekalian lanjut juga S2 mau di sana. Ikut mau play sama kau, karena jujur berat juga kurasa di sini. Saudara Andi Rahmat, saya nikahkan engkau dengan anak saya, Andi Tendri binti Andi Amir, dengan mahar tanah 2 hektar, 1 unit rumah, 1 setel emas, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Andi Tendri binti Andi Amir dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Hai guys. Selamat nah atas pernikahanmu. Ih, kenapa kalian tidak hadir di pernikahanku? Minta maaf nah nggak bisa hadir. Iya, kita nggak bisa hadir karena tiba-tiba ada urusan di Makassar. Deh, lebih mementingkan urusanmu daripada saya. Ih, nggak begitu nah. Oh ini, kenalan Ki dulu sama Rahmat. Sini Rahmat, kenalan sama sahabatku. Ih, kenapa Ki matikan ini? Tendri, sebenarnya ada yang harus kamu tahu. Apa? Sebenarnya sebelum Ki menikah, saya ada hubungan dengan sahabat tak, Sari. Sari. Jadi selama ini laki-laki yang sering menceritakan Sari itu kita. Iya, tapi kita tidak direstui karena Sari bukan dari anak bangsawan dan keluarga kita sudah juga menjodohkan Ki dari awal. Tapi kenapa kita terima ini perjodohan? Padahal kita tahu toh Sari itu sahabatku. Dilihat Jito, itu hari bagaimana saya melawan perjodohan ini. Tapi memang kita tidak bisa melawan kehendaknya orang tua tak. Tapi kenapa kita tidak tanya ke dari awal? Kalau kutanya Ki dari awal, mungkin apa? Sudah Mi Tandri, mungkin ini Mi takdir tak. Harus kak bagaimana nanti sama Sari?
Film antara Siri dan Cinta memberikan banyak pesan kehidupan melalui 6 falsafah Bugis yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Siri Napace, yaitu menjaga harga diri dan rasa empati. Terlihat dari keluarga Rahmat yang sangat mempertahankan kehormatan keluarga serta pengorbanan Sari yang memilih mengalah demi sahabatnya. Kedua, Sipakatau atau saling memanusiakan. Tampak saat Puang Latoa menasihati keluarga agar tetap menghormati perasaan Rahmat dan Sari. Yang ketiga, Sipakalepi atau saling menghargai. Terlihat dari setiap tokoh-tokoh berusaha menghargai keputusan dan perasaan masing-masing. Yang keempat, Sipakaingat atau saling mengingatkan dalam kebaikan. Tampak dari nasihat para sahabat dan orang tua agar tidak saling menyalahkan. Yang kelima, Lempuk atau jujur. Terlihat saat Rahmat akhirnya berkata jujur kepada Tendri tentang hubungannya dengan Sari. Dan yang keenam, yaitu Geteng, yang berarti teguh pada pendirian. Terlihat dari Sari yang tetap kuat untuk menjalani hidupnya dan memilih melanjutkan pendidikannya meskipun hatinya terluka. Kopi nak pura-pura. Datangkan aja dah. Enggak. Ini Dari lahir. jalan aja deh. Rahma beda hari. Pakai lanjut-lanjutan. Bukan kebangsaan. Hei. Ini juga perangkap. Jalan jauh. Dari mau kemana? Jauh. Kita ada aman. Jauh. Suaranya. Insyaallah. Mana sih? Mana sih? Apa bagus stepnya sini? Apa? Apa sih tetap? Makanya nanti malam Andi Rahmat dan keluarga Rahmat tadi saya nulis skrip selanjutnya sebagai dia ini di sini bisa programnya tapi pas bagian banyak. Waktunya kayak kita pertanyaan ada. Bukan dulu. Bukan dulu. Kenapa? Makanlah milik kita agar kamu selalu senang dan bahagia setiap hari. Mau es krim? Kenapa ma begitu? Si anak mencoba situ. Ya bapak kita itu tukar bilang. Jadi bagaimana ini? Kapan nih diatur tanggal baik? Harus pasti. Dia kira kepo fotonya. Bocor dan ini bocor. Oh shit man.